Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Farida Malika di Bincang Future. Temukan inspirasi, wujudkan mimpi. Nah, kali ini kita akan membahas hal menarik nih seputar dunia HR. Yang pastinya ini akan sangat bermanfaat banget nih buat teman-teman semuanya. Dan di sini saya nggak sendiri, saya sudah bersama dengan seorang HR yang sangat berpengalaman nih. Insya Allah. Amin. Nah, selamat sore Ibu. Sore, Mbak. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, Mbak Farah. Amin, alhamdulillah. Sebelum kita mulai nih Bu, mungkin kalau boleh tahu pengalaman Ibu sebagai seorang HR ini sudah berapa lama sih Bu? Dan gimana perjalanan karir Ibu hingga akhirnya bisa mencapai posisi HR saat ini Bu? Oke. Pengalaman HR kebetulan saya cerita dulu ya, flashback. Saya ada lulusan dari psikologi dari Yogyakarta, dari Mercu Buana Jogja. Kemudian sebelum lulus, kebetulan saya sudah mengikuti banyak organisasi di kampus. Kemudian karena organisasi itu akhirnya saya dekat dengan dosen, beberapa dosen, akhirnya diikutkan dari proyek dosen. Kemudian dari proyek dosen itu saya diangkat sebagai asisten dosen. Kemudian setelah lulus ada informasi, sebelum lulus saya sudah mulai searching-searching lowongan. Hmm. Begitu wisuda, saya langsung masuk ke dunia kerja di HR juga. Waktu itu di posisi di rekrutmen. Em, Pengalaman pertama sih Kak. Jadi benar-benar apa ya, struggling lah di situ ya untuk bisa apa sih? Soalnya berbeda antara yang dipelajari dengan real yang di Di dunia dunia kantor. pekerjaan itu Ya. cukup berbeda gitu ya. Ada alat-alat tes yang secara psikologi kita pelajari di kampus, tetapi banyak pengembangan ternyata di dunia pekerjaan. Setelah itu, saya dari itu masih di Jogja, kebetulan kantornya di perusahaan untuk ekspor, dan setelah itu saya bekerja di Jakarta. Di Jakarta, eh, terjun pertama sebenarnya sempat menjadi guru saya. Jadi dari Jogja itu sempat di kuliah untuk keguruan akta 4, kemudian ngambil eh, apa ya, keguruan karena kebetulan orang tua pendidik, jadi diminta untuk coba deh jadi guru gitu, coba ngajar gitu. Tapi ternyata saya udah ngajar di SMK VIP dan waktu itu lulus langsung saya juga keterima di SMK VIP di Kebumen. Itu apa, sekolah farmasi gitu Kak, SMK. Heeh. Tapi saya hanya bertahan 6 bulan. Ternyata rasanya kok ini bukan passion. Oh iya. Jadi saya kembali ke dunia HR lagi. Ya, kemudian masuk di Jakarta. Di Jakarta kita searching 5 perusahaan. Saya masuk ke lima-limanya dan saya harus memilih untuk masuk di perusahaan lokal yang waktu itu. Kebetulan lokal semua. Selama bekerja di sana selama 1,5 tahun. Kemudian saya resign, saya ngelamar lagi. Sebelum resign saya lamar ada 6 perusahaan dan kebetulan juga keterima semua. Iya, jadi saya apply 5 lamaran keterima semua. Yang sebelumnya yang ini 6 lamaran juga keterima semua. Saya memilih untuk di perusahaan logistik di kawasan MM 2100 Cibitung. Di sana saya bekerja 9 tahun. Itu perusahaan Australia. Jadi kita kantor pusatnya di Australia, HR pusatnya juga di Australia gitu ya. Tapi di Indonesia juga ada HR, lengkap dengan country HR manager juga lengkap. Kita membawahi 2.000 karyawan, kemudian 9 tahun di sana. Posisi saya sudah di level team manager. Kemudian setelah itu saya sudah apa ya, pengen kerja yang deket lah. Akhirnya pindah ke sini di PT Delphi di Bekasi ya. Kebetulan dekat rumah cuma 10 menit. Jadi itu yang saya ambil, benefit itu yang saya ambil karena biar bisa dekat dengan anak.
Oh ya, jadi cukup panjang juga nih ya Bu perjalanan Iya karirnya. iya iya. Ya Bu, Mhm, kalau ngomongin dunia HR ini kan pasti mhm. banyak banget ya soft skill yang diperlukan nih Bu buat Iya. ini, termasuk salah satunya itu kan negosiasi. Nah, menurut Mhm. Ibu itu seberapa penting sih Bu keterampilan negosiasi ini dalam dunia HR? Sangat penting ya Kak, karena, untuk di HR sendiri kita ada kalanya harus negosiasi dengan karyawan, Mhm. untuk, negosiasi dengan serikat pekerja, negosiasi dengan manajemen karena kita posisi di tengah, satu kaki di karyawan, satu kaki di Di manajemen. manajemen. Iya, jadi, benar-benar harus punya kemampuan negosiasi itu Iya. sih, gitu sih. Tapi ada nggak sih Bu kayak tantangan atau hal-hal yang menarik nih Bu seputar Ibu negosiasi gitu selama Ibu Mhm, berkarir? mhm. Mmm, pengalaman ada yang baik, tapi mungkin saya ceritakan yang buruk sedikit gitu Iya. ya. Ada satu company yang sebelumnya gitu ya, saya nggak mau sebutkan perusahaannya mana, Mhm. tetapi, karena negosiasi kurang baik dari atasan waktu itu terhadap serikat pekerja, harusnya bisa dikomunikasikan dengan baik gitu ya, terkait upah keterlambatan 2 hari waktu itu. Jadi, kita pengiriman delivery untuk ekspor itu telat, sehingga pembayaran telat. Seharusnya kalau itu negosiasi beliau bagus dengan serikat pekerja, dengan karyawan tidak akan ada demo, yang itu akan membuat loss tuh, Kak. Nah, tetapi karena ketidakdekatan dari, manajer, kemudian, komunikasi yang kurang, negosiasi yang kurang dengan karyawan gitu ya, Mmm. akhirnya mereka demo, dan itu loss banget buat company, Oh. gitu. Satu hari itu bisa, eee, loss ratusan juta ya, gitu sih. Lumayan Itu juga ya Bu. ya itu pengalaman yang buruk. Jadi negosiasi ini penting banget. Ya itu sih, Kak. Kan terkait ini ya Bu, hubungan antara manajemen sama karyawan, apalagi kan kita di tengah-tengah antara manajemen sama karyawan. Nah, Mhm, pasti kan iya. ada ini kan Bu, kayak slack atau kayak Mhm, karena pemikiran berbeda gitu kan. mhm, Jadi, menurut Ibu ada nggak sih Bu, kayak strategi khusus biar hubungan antara manajemen dan karyawan di perusahaan itu bisa harmonis gitu Bu? mhm, mhm. Kalau trik untuk, eee, apa ya, negosiasi dengan karyawan itu biasanya yang saya lakukan, yang sudah kami lakukan gitu ya, biasanya dipegang ke kepalanya dulu, Kak. Mmm. Iya, jadi kita pendekatan nih sama kepala, misal ada serikat ya, Mmm. serikatnya dulu Iya iya. kita dekati, kita, ajak, ngobrol, sekali ajak ngopi, terkadang kita harus fasilitasi kayak gitu. Yang pasti goal dari karyawan untuk bekerja dengan tenang dan manajemen bekerja dengan tenang itu, eee, bisa tercapai, itu aja sih. Iya, tapi emang banyak yang bilang ya Bu, katanya kalau pendekatan yang efektif tuh sebenarnya, ngomong yang informal kayak gini tuh Iya ya Bu, yang iya kayak sambil iya ngopi, iya, sambil nongkrong gitu ya kadang-kala Bu? harus diajak ngopi, Iya. kadang-kadang harus diajak, apa ya, dinner mungkin Mhm. untuk, apa ya, bukan kita ini ya, bukan kita apa, mmm, pengen dekat lebih, tetapi Mhm. ya, win-win solution aja biar dia dapat, karyawan semuanya bekerja nyaman, manajemen juga apa yang diharapkan tercapai gitu Iya. sih, Kak. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu nih Bu sama temen-temen mungkin yang lagi nonton video ini. Jadi, Iya. gimana sih Bu, ada nggak sih Bu tips-tips cara supaya kita itu bisa lebih siap dan punya daya saing yang kuat gitu Bu buat masuk ke perusahaan impian kita? Apalagi kan Ibu, Oke. tadi dari pengalaman Ibu kan Ibu keterima terus nih Bu di Iya perusahaan yang Ibu iya. inginkan, itu gimana tuh Bu tipsnya? Pertama yang saya rasakan itu dari pengalaman pribadi saya ya Kak, ini, organisasi. Ketika kuliah itu jangan hanya kuliah pulang Iya iya. gitu ya. IP 4 dengan IP yang 3,7 atau 3,5 yang dia berorganisasi, akan menang yang 3,7 tapi berorganisasi, Iya gitu iya. sih. Yang penting Ya, itu penting itu penting. kayak Mhm. aktif organisasi ya Bu, karena kan Iya. emang kalau pas organisasi ini kita pasti ada belajar langsung gitu kan, ngelihat langsung kondisi-kondisi di masyarakat seperti Mhm. apa gitu ya, itu yang emang yang paling efektif Iya gitu ya Bu? iya. Jadi kalau di organisasi kita udah ikut terjun, di situ ada, proses kita, cara ngomong yang baik gitu ya,
bicara ngomong yang baik di depan seperti apa. Keberanian itu mental loh Kak, mental bener kalau ngadepin karyawan 2000 kita harus ngadepin mereka, kita ngomong di depan mereka, kalau nggak biasa ngomong bener-bener hilang itu kata-kata. Iya sih. Iya kayak gitu, itu Iya, contohnya iya. seperti itu. Kemudian banyak mungkin ada apa namanya masalah di organisasi, kita problem solvingnya dapet di situ. Jadi cara pemecahan masalahnya tuh bisa dari segala sisi gitu. Oh dari sisi kalau di HR gitu ya harus bisa melihat oh dari sisi karyawan tuh seperti ini loh. Dari sisi perusahaan seperti ini loh. Win-win solutionnya ini loh. Kemudian kita kerucutkan untuk apa yang bisa menjadi kita rumuskan. Oke. Ini aduh terima kasih banyak nih Ya. Bu ya atas obrolan yang emang seru banget dan pastinya banyak banget nih hal yang bisa kita pelajari dari, sesi wawancara hari ini. Terus gak kerasa nih Bu waktunya Ya, udah ya, habis ya, ya, aja. oke. Padahal seru banget ini Bu. Iya, iya. Iya, mudah-mudahan sukses ya Iya. Kak untuk kuliahnya, untuk Amin. Nah, tugasnya. yes, amin. Ini Bu, sebelum kita tutup nih Bu, ada nggak Bu kesan dan pesan yang ingin Ibu sampaikan buat teman-teman yang nonton video atau, terutama teman-teman di kampus saya Bu, di Poltek Nakal? Oke. Untuk teman-teman yang masih kuliah, tetap semangat gitu ya, cari karir terbaik, cari passion-nya dulu, harus tahu nih, Kakak misal Kak Farah Iya. passion-nya itu apa gitu ya, harus tahu dulu passion-nya saya di mana, kemudian berkarirlah sesuai dengan passion. Jadi selain keilmuan, passion itu juga harus diperhatikan karena, kita bekerja harus dengan happy gitu. Itu Iya. aja sih Kak Farah. Iya. Oke, kalau gitu sekali lagi makasih banyak ya Bu atas waktu dan pengalaman yang benar-benar luar biasa Oke. ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga ini bisa menjadi sumber inspirasi untuk mewujudkan impian kita semua. Terima kasih. Oke. Bye-bye. Bye.